السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله محمدا بشيرا ونذيرا وداعيا إلى ربه وسراجا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأنعم على نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Para jamaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia Allah Rabbul Alamin. Dia Allah yang mengatur alam semesta. Dia Allah yang menghidupkan Al-Hayyu. Dia Allah yang mematikan Al-Mumit. Ya Allah, kekuasaannya ada di atas segala dan seluruh kekuasaan makhluk. Innahu ala kulli syai'in qadir. Lupa kita sampaikan salawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh rasa mahabbah, kecintaan dan kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat salam, kesejahteraan dan kemenangan untuk umat Rasulullah yang membela, yang memperjuangkan, yang menyokong syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diberikan kemampuan, taufik, hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita melanjutkan kajian mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad lil Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih. Pagi hari ini kita akan membahas tentang itsar. Itsar adalah mengutamakan orang lain di atas kepentingan diri kita sendiri. Dan ini adalah akhlak tertinggi dalam ukhuwah Islamiyah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahmatullah alaih. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau bercerita bahwa anna rajulan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi meminta bantuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan oleh sahabat Abu Hurairah, sahabat ini meminta makanan kepada Nabi. Fa ba'atha ila nisaihi, kemudian Rasulullah membawa laki-laki ini ke rumahnya. Ila nisaihi, kemudian Rasulullah bertanya kepada istri-istri beliau. Faqulna, kemudian istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma ma'ana illa al-ma'u. Ya Rasulullah, tidak ada makanan di rumah
kecuali al-ma'u, air saja. Rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga Rasul, manusia yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ummahatul mukminin. Istri-istri Rasulullah adalah ibunya orang-orang beriman yang sudah pasti dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga menemani membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di dalam rumah tangga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka hidup dengan penuh kesederhanaan, bahkan penuh kekurangan. Mereka menjawab, ma ma'ana illal ma. Ya Rasulullah, tidak ada makanan di rumah, yang ada hanya air saja. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul mengajak laki-laki ini kembali ke masjid, karena rumah Rasul kan dekat dengan masjid. Semua istri-istri Rasulullah itu tempat tinggal beliau di sekitaran Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul bersabda, "May yadhummu aw yudayyifu hadha?" Siapa di antara kalian wahai sahabatku yang berkenan bersedia untuk menjamu tamuku ini? Faqala rajulun minal ansar. Kemudian seorang laki-laki mengangkat tangan dari kalangan sahabat Ansar, orang penduduk asli kota Madinah. Ana ya Rasulullah, saya ya Rasul, siap untuk menjamu tamu yang kau bawa ya Rasulullah. Laki-laki ini disebutkan di akhir kitab ini adalah Abu Talhah Al-Ansari, namanya kunyahnya Abu Talhah. Nama aslinya Zaid bin Sahal. Zaid bin Sahal nama laki-laki ini. Nama istrinya Ramisah. Kunyahnya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim, istrinya dari Abu Talhah atau Zaid bin Sahal. Ana ya Rasulullah. Kata Zaid bin Sahal, saya yang siap menjamu tamumu ya Rasulullah. Fantalaqa bihi ila imra'atihi. Kemudian Zaid bin Sahal membawa laki-laki ini ke rumahnya. Kemudian berkata kepada istrinya, faqala akrimi dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai istriku, tolong siapkan makanan jamu tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hakikatnya bukan tamu kita, ini adalah tamunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tolong jamu. Faqalat, kemudian istrinya berkata, ma indana illa qutun lis-sibyan. Wahai Abu Talha, di rumah ini enggak ada makanan. Ya. Dia berspekulasi ada. Ini Abu Talha, apakah di rumah itu ada makanan atau tidak? Pokoknya yang penting bawa. Kemudian istrinya berkata, enggak ada makanan wahai Abu Talha, kecuali hanya sedikit untuk makan malam. Ini makan malam lis-sibyan, untuk anak-anak kita. Makanan hanya cukup untuk anak-anaknya saja. Bahkan untuk Abu Talha dan istrinya pun ya, tidak cukup makanan itu untuk mereka. Faqala hayyi ta'amaki. Kalau begitu sudah siapkan saja makanan itu. Wa aslihi sirajaki, dan perbaiki lampu. Wa nawwimi sibyanaki, dan tolong tidurkan anak-anak. Ya, tidurkan mereka. Idza aradu asya'an, ketika Abu Talha bersama Ummu Sulaim kemudian bersiap-siap untuk makan malam. Dikisahkan di sini bahwa Ummu Sulaim kemudian menidurkan anaknya. Setelah itu dia menghidangkan makanan untuk tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahiat ta'amaha, dia siapkan makanan, wa aslahat sirajha, dan dia memperbaiki siraj itu lampu, ya,
lampunya, wa nawwamat sibyanaha, dan dia tidurkan anak-anaknya, thumma qamat, dan dia berdiri. Ummu Sulaim berdiri, ka'annaha tuslihu sirajaha fa'athu, seolah-olah dia memperbaiki lampu penerang tersebut, akan tetapi dia padamkan sehingga gelap gulita. Wa ja'ala yuriyanihi annahuma ya'kulan, kemudian keduanya berpura-pura memberikan isyarat kepada tamu seolah-olah mereka berdua sedang makan. Mempersilahkan tamunya, silakan makan. Kami juga makan bersama istri. Jadi dia persilahkan tamunya makan, tamu Rasulullah. Kemudian keduanya pura-pura. Wa ja'ala yuriyanihi ka'annahuma ya'kulan. Dan dia berpura-pura seolah-olah mereka berdua sedang makan. Wa bata tawibaini, dan keduanya tidur. Keluarga ini tertidur dalam keadaan perut kosong, tidak makan malam. Falamma asbaha ghada ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika di pagi hari bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah, kemudian Rasul berkata kepada Abu Talhah, laqad dhahika aw ajiba min fa'alikuma, wahai Abu Talha, sesungguhnya Allah terharu, Allah tertawa, Allah senang, Allah terkagum-kagum. Ya, dhahika au ajiba. Riwayat yang mengatakan dhahika artinya Allah tertawa, Allah gembira, Allah senang. Au ajiba, dalam riwayat yang lain Allah terkagum-kagum. Min fa'alikuma, atas apa yang kalian lakukan tadi malam terhadap tamuku. Wa anzalallahu ta'ala, kemudian Allah menurunkan firman-Nya, ayat Al-Quran yang dibaca sampai akhir zaman. Dan ketika manusia membaca ayat ini akan teringat kisahnya Abu Talhah yang memiliki kemuliaan akhlak yang maha tinggi, yang mulia, yang agung. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan mereka mengutamakan orang lain di atas diri mereka, walau kana bihim khasasah, walaupun mereka sesungguhnya sangat membutuhkannya. Wa man yuqa syuhha nafsih, barang siapa yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekikiran jiwanya, kebakhilan nafsunya, fa ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kisah Abu Talha bersama istrinya. Ini kemudian Allah turunkan surat Al-Hasyr ayat 9. Lengkapnya ayat ini berbunyi, walladzina tabawwa'ud dara wal iman, dan orang-orang yang terlebih dahulu tinggal di sebuah negeri yaitu kota Madinah, wal iman, dan mereka telah beriman terlebih dahulu, yaitu sahabat-sahabat Ansar, min qablihim, sebelum mereka datang, sebelum datangnya sahabat-sahabat Muhajirin dari kota Mekkah, yaitu sahabat-sahabat Ansar dari kalangan kaum Aus dan Khazraj asli kota Madinah. Mereka yang menempati kota tersebut, Ad-Dar, yaitu kota Madinah. Dan mereka telah beriman sebelum datang saudara-saudara mereka, sebelum hijrahnya sahabat-sahabat Muhajirin dari Mekah menuju kota Madinah. Mereka lebih dahulu tinggal di Madinah dan telah beriman kepada Rasulullah sebelum Rasul datang ke kota Madinah. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai saudara-saudara mereka yang hijrah ke kota mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajah mimma utu, dan mereka tidak berharap sedikit pun di dalam hati mereka atas apa yang telah mereka berikan untuk saudara-saudara mereka kaum Muhajirin. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan mereka lebih mengutamakan, mementingkan saudara-saudara mereka dibandingkan diri-diri mereka,
walaupun mereka sangat membutuhkan. Barang siapa yang dijaga oleh Allah dari kebakhilan jiwanya, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ini terkait dengan itsar. Ya jamaah sekalian Allah muliakan. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kita dalam Al-Qur'an tentang akhlak yang mulia ini yang ada pada diri orang-orang yang mulia, yaitu para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentu akhlak mulia ini mungkin sangat berat, sangat sulit dapat kita amalkan, dapat kita praktekkan. Tapi sungguhnya ada orang-orang yang mampu melakukan itu. Ini menunjukkan kemuliaan agama Islam. Kemuliaan agama Islam. Islamlah yang mampu membentuk mereka seperti itu. Ini adalah kesuksesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah mampu mentarbiyah para sahabatnya kemudian memiliki akhlak seperti itu. Dia mengutamakan, mementingkan orang lain dibandingkan kepentingan mereka sendiri. Akhlak yang luar biasa. Pantaslah kemudian Allah mengabadikan itu. Kemudian Imam Ibnul Qayyim beliau menyebutkan itsar ada yang kaitannya dengan manusia. Ada yang itsar berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini itsarnya sahabat ini kaitannya dengan makhluk, kaitannya dengan manusia. Dia membutuhkan makanan itu, begitu juga anak-anaknya membutuhkan makanan tersebut. Di saat yang bersamaan ada orang lain yang membutuhkan, sesama makhluk, sesama manusia. Kemudian ada itsar yang kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim, itsar kaitannya dengan Allah adalah itsar yang terbaik, yang paling afdal. Imam Ibnul Qayyim mengatakan afdalul itsarnya yang paling afdal adalah itsarnya al-anbiya, para nabi dan para rasul yang kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Mementingkan, mendahulukan, mengutamakan Allah di atas makhluk. Dan ini yang dilakukan oleh para nabi, para rasul ketika berdakwah. Ketika para nabi dan para rasul berdakwah menyampaikan kebenaran, apa yang diperintahkan oleh Allah itu yang disampaikan. Walaupun kemudian dibenci, dijauhi oleh manusia, tidak disukai oleh manusia, konsekuensi dimusuhi, dibenci, tidak disenangi oleh manusia, tidak menjadi masalah bagi para nabi, karena dia lebih mengutamakan itsar Allah Subhanahu wa taala, mengutamakan keridhaan Allah dibandingkan keridhaan manusia. Ini disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim. Dan itsar para nabi, para rasul sebenarnya adalah karena kecintaan terhadap makhluk, karena kecintaannya terhadap mad'unya, terhadap umatnya. Kemudian dia mementingkan Allah, mengutamakan Allah, walaupun dia cinta terhadap kaumnya, tapi tidak mau mengikut kaumnya. Karena para nabi tahu keselamatan kaumnya apabila mereka mengikut Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada itsar kaitannya dengan manusia seperti apa yang dilakukan oleh sahabat ini. Ada itsar mementingkan Allah Subhanahu wa taala, hubungannya dan Allah, dan inilah itsarnya para nabi dan para rasul. Kemudian beliau juga menyebutkan ada beberapa pendorong seseorang melakukan itsar. Ada penyebab,
ada sesuatu yang membuat seseorang ini mau melakukan itsar. Pertama adalah karena fitrah manusia. Fitrah manusia bahwa memang ada akhlak yang Allah bekali kepada manusia, dia lebih mementingkan orang lain bukan dirinya, seperti fitrah orang tua. Fitrah orang tua yang Allah anugerahkan rasa cinta dan kasih sayang. Seperti yang dilakukan oleh seorang perempuan datang kepada Ummul Mukminin Aisyah membawa 2 anaknya. Dia gandeng kedua anak perempuannya. Ini perempuan datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perempuan ini meminta makanan. Rumah yang pertama yang dituju adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta makanan. Minta sedekah. Kemudian Ummul Mukminin Aisyah masuk ke dalam rumah, dilihat-lihat, ternyata tidak ada makanan yang mencukupi kecuali hanya 3 butir kurma. Ya Rasulullah, ada 3 butir kurma di rumahnya Ummul Mukminin Aisyah. Diambillah 3 butir kurma ini, diberikan kepada perempuan tadi yang membawa 2 anak perempuannya, dan dilihatin oleh Ummul Mukminin. Dikasih 1 butir kurma untuk anak yang pertama, dikasih lagi yang kedua untuk anaknya yang kedua. 1 butir kurma itu apakah dimakan oleh ibu tersebut? Enggak. Fitrah orang tua, fitrah seorang ibu, cinta dan kasih sayang. Dia belah itu kurma menjadi 2, dia berikan kedua anaknya. Kurma itu ada 3 biji. Ibu itu lebih mengutamakan anaknya. Itsar itu fitrah manusia. Ya. Kemudian ada karena faktor iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dilakukan oleh sahabat Zaid bin Sahal Abu Talhah. Ya. Itsar didorong karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ini adalah tamunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faidatul hadis disebutkan dalam kitab ini yang dapat kita pahami dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisah yang terjadi kepada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadilatul itsar, keutamaan itsar. Itsar mengutamakan orang lain di atas diri kita sendiri karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qad ajma'al ulama ala fadilatil itsar bi ta'ami wa nahwihi min umurid dunya. Dan para ulama bersepakat bahwa keutamaan itsar dengan memberikan makanan wa nahwi dan seumpamanya min umurid dunya, dari urusan-urusan dunia. Ammal qurbatu, adapun terkait dengan ibadah, qurban, ibadah-ibadah yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kemudian itsar dalam ibadah? Fal afdal, ya, di dalam kitab ini disebutkan yang paling utama alla yu'thira biha ahadan, agar dia tidak itsar untuk orang lain. Jadi dalam urusan ibadah maka afdalnya tidak itsar, tidak mengutamakan orang lain dalam ibadah. Contoh, salat. Saf pertama, saf kedua, saf ketiga. Fal awal, ay al awal huwal afdal. Saf pertama lebih utama, kemudian berikutnya, Fal awal, berikutnya. Nah, dalam ibadah fal afdal tidak itsar, tidak mengutamakan orang lain. Jadi kalau kita sudah memungkinkan
diberikan kesempatan oleh Allah untuk meraih sesuatu yang lebih utama, lebih afdal, lebih baik, maka segera kita lakukan. Tidak isar untuk orang lain. Silakan Bapak yang bisa pertama. Nah, itu isar. Padahal memungkinkan kita untuk mengambil sab tersebut. Ya. Ini penjelasan dalam syarah kitab Al-Adabul Mufrad bahwa dalam ibadah isar tidak diutamakan, afdalnya tidak isar. Wa hadzal haditsu darsun balighun fil isar, alaina an nata'allamahu. Hadis yang kita baca ini adalah sebuah darsun baligh, pelajaran yang sangat berharga fil isar, dalam akhlak isar. Alaina an nata'allamahu, hendaknya kewajiban kita semua berupaya belajar, melatih, mentarbiyah, membiasakan diri kita untuk berakhlak isar, melatih. Ya, dalam urusan akhirat, kalaulah terasa berat, sulit, apa mungkin kita bisa lakukan? Berlatihlah sebagaimana kita berlatih dalam urusan dunia. Banyak perkara dunia yang kita tidak tahu, tapi kita berupaya untuk melatih, mengasah diri kita. Akhirnya kemudian dari awal kita tidak tahu jadi tahu, awalnya nggak bisa jadi bisa, bahkan terbiasa, karena dia melatih dirinya. Maka dalam urusan akhirat latihlah diri kita. Allah melihat kesungguh-sungguhan. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang yang dibebaskan, yang dijaga oleh Allah dari kebakhilan jiwanya. Ada orang yang berusaha untuk melawan sifat-sifat bakhil yang ada pada dirinya. Kecenderungan manusia cinta dengan harta. Kecenderungan manusia ingin memiliki apa yang dia inginkan. Berat untuk pisah. Berat untuk lepas dari sesuatu yang dia cintai. Maka di sini ulama mengatakan, latihlah diri kita. Tarbiyah, membiasakan diri kita untuk melepas sesuatu yang kita cintai, yang kita senangi, yang disenangi, dicintai oleh hawa nafsu kita. Karena Allah Subhanahu wa taala. Butuh tarbiyah, butuh latihan, butuh belajar. Wa an nu'allimahu azwajana. Ini pesan ulama, agar kemudian kita melatih, membiasakan dan mengajarkan azwajana, pasangan-pasangan kita. Ini Abu Talha, beliau yang mengajarkan istrinya, memberikan teladan. Sesuatu yang kita cintai, yang kita senangi, maka di saat bersamaan kita pun sangat butuh terhadap benda tersebut, sesuatu tersebut. Maka kemudian dia berusaha untuk melepaskannya. Karena apapun yang kita cintai, jamaah sekalian Allah muliakan, apapun yang kita senangi, yang kita cintai di dunia ini, pada akhirnya pun akan lepas, akan pergi dari kita. Suka tidak suka. Harta kita, jabatan kita, keluarga kita, mau tidak mau ada waktunya nanti kita akan pergi, walaupun terpaksa. Betul nggak? Bahkan di saat sakratul maut manusia masih ingin bersama keluarganya, ingin bersama istri dan anak-anaknya. Tapi idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Datang waktu itu semua akan kau tinggalkan. Semua akan kita tinggalkan. Pergi. Kita akan pergi atau mereka yang pergi meninggalkan kita. Makanya ulama mengatakan berlatih. Sehingga nanti kalau lepas, hilang dari kita, kita ridha, kita ikhlas. Ya. Wa abna'ana, tarbiyah anak-anak kita. Subhanallah, ulama mengajarkan. Kalau kita melakukan kebaikan, hendaknya kebaikan itu juga dapat diakses, diketahui, dilihat oleh anak-anak kita. Ya. Mungkin untuk orang lain enggak, karena khawatir riya, sum'ah dan lain sebagainya. Tapi terhadap keturunan kita, anak-anak kita, perlihatkan kebaikan. Itu menjadi pendidikan. Enggak semua kebaikan itu kemudian kita rahasiakan. Terutama untuk keluarga kita. Begitulah cara seorang suami seperti Abu Talha, seorang ayah, kemudian mengajarkan anak-anaknya. Ini gimana? Mungkin walaupun nggak diceritakan di sini, pagi-paginya mungkin anaknya menangis ya, karena kelaparan.
cari makanan nggak ada. Dia cerita begini loh nak, ya semalam itu ada tamunya Rasulullah, ya makanan bagian kamu yang untuk kamu makan malam sebenarnya itu untuk kamu, tapi ada orang yang sangat butuh, tamunya Nabi. Jadi ayah sudah kasih orang itu, nggak apa-apa, nanti kita cari. Insya Allah ada makanan yang lain. Kita memuliakan menjamu tamu Rasulullah. Nah, itu kan tarbiyah, pendidikan. Dan itu dia dapatkan di rumah. Mungkinkah dia mendapatkan ithar di luaran sana? Kita berharap anak kita dapat akhlak yang mulia. Akhlak tertinggi dalam Islam, ithar dapat di luar sana. Belum tentu. Hadirkan akhlak mulia itu di rumah kita. Kita yang langsung ajarkan. Ajarkan mereka. Wa abna'ana, ajarkan anak-anak kita. Wa ikhwanana. Wa an nuhka lahum hadhihi al-qissah. Kata ulama, setelah kita mendengar cerita ini, sampaikan. Ya mungkin saya yakin bahwa di antara jamaah pernah, dan mungkin juga di majelis ini pernah kita singgung tentang kisah Abu Talha ini, kisah Ummu Sulaim. Jangan berhenti sampai di kita cerita ini. Ceritakan. Para ayah, ini ada para kakek di sini. Hah? Ada para kakek, mohon maaf. Ya kan? Sambil kita membersamai cucu kita. Dia cerita, coba gali cucu kita. Ya. Sebut namanya, coba ceritain eyang yuk. Ada enggak cerita yang kamu diajarkan di sekolah? Cerita apa? Oh, ada, apa? Cerita kancil nyolong timun. Nyolong timun yang diceritakan. Itu yang diajarkan dia. Kancil nyolong timun. Di buku-buku cerita ada itu. Ya udah dengerin aja dulu. Ah, ini ada cerita nih. Dulu di zaman Nabi ceritanya begini. Didengarkan. Subhanallah. Ajarkan mereka. Kisah ini tidak berhenti di kita. Sampaikan kepada mereka, orang-orang yang dekat dengan kita. Wa amsaluha litta'assi biha, untuk menjadikan teladan, wal iqtida, ya, menjadikan contoh dan teladan, wal amal, dan berupaya untuk mengamalkannya. Kemudian ta'awunul mar'ati salihah ma'a zawjiha 'ala ta'at. Inilah perumpamaan perempuan yang salihah. Dia taat terhadap suaminya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan taat kepada Allah, bila suaminya memerintahkan sesuatu, dia kalahkan fitrah dia seorang ibu. Anaknya belum makan, bah. Seorang ibu, dia berani nggak makan, dia berani menahan lapar demi anak-anaknya. Yang penting anaknya kenyang, kan begitu. Saqil ma akhiruhum. Ya, saya ingat dan mungkin kita ingat ya, bagaimana ibu kita itu kalau memberikan makanan, dia kasih makan dulu buat anak-anaknya. Sampai selesai semuanya udah kebagian, baru dia makan sendiri sisanya. Teladan Nabi. Makanya Nabi bilang apa? Saqil ma akhiruhum syurban. Orang yang memberikan pelayanan itu adalah orang yang terakhir. Jadi waktu itu Nabi SAW memberikan minum kepada para sahabat. Kalau nggak salah itu perang Ahzab. Nabi SAW di perang Ahzab itu kekurangan makanan. Kemudian ada sahabat yang buat makanan, minuman. Nabi kemudian memberikan minum para sahabatnya. Minum semuanya. Para sahabat sengaja minum. Dia nggak tahu Nabi belum minum. Setelah semuanya pada minum baru tanya, terus bagian Rasulullah mana? Masih ada enggak? Rasulullah udah minum belum? Apa kata Nabi? Saqil ma akhiruhum syurban. Orang yang memberikan minum, dia yang terakhir minum. Maksudnya apa? Pemimpin. Orang yang melayani. Orang yang berkhidmah untuk umat. Dia melayani. Pelayan itu orang yang terakhir. Ya. Ya, maksudnya dia yang terakhir. Tapi tidak kan? Terkadang dia yang lebih dahulu. Dia mementingkan diri sendiri.
Jauh dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pemimpin, dia panglima. Dia yang memberikan para sahabatnya minum, semuanya minum. Para sahabat minum, dia pikir Nabi sudah minum, tapi Rasulullah belum. Ditanya, Rasulullah diminum belum? Belum. Masih ada enggak? Ada. Baru Rasulullah minum. Kenapa? Bukan kau yang pertama minum ya Rasulullah? Saqil ma akhiruhum syurba. Orang yang berikan pelayanan itu dia yang terakhir. Kalau masih ada sisa, baru kebagian. Berikan rakyat dulu. Berikan masyarakat dulu. Berikan yang membutuhkan dulu. Itu sifat pemimpin itu begitu. Masya Allah. Fitrahnya seorang ibu. Ya, dia kasih anaknya dulu. Biar anaknya kenyang. Biar anaknya puas dulu. Baru masih ada sisa enggak? Masih ada sisa. Baru dia mojong di belakang, di dapur dia makan. Subhanallah, fitrah. Ya. Dan itu perempuan yang saleh. Para ulama mengatakan ta'awunul mar'ati salihah. Bila mana suaminya memerintahkan sesuatu yang tidak bermaksiat kepada Allah, maka wajib perempuan itu taat kepada suaminya. Kecuali suaminya memerintahkan perkara yang diharamkan oleh Allah, boleh dia enggak taat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Maka kewajiban seorang istri apabila suaminya memerintahkan sesuatu dan perkara ini bertentangan dengan fitrahnya. Ini kan bertentangan dengan fitrah dia. Dia ingin mengutamakan anaknya. Tapi ini ada orang lain. Bertentangan dengan fitrah seorang ibu terhadap anaknya. Tapi ini perintah suami. Jadi ketika suaminya memerintahkan sesuatu bertentangan dengan fitrahnya, lebih utama taat kepada suami. Nah, ini pesan. Ini kalau para istri, para ibu-ibu, ya kan? Kalau diperintahkan oleh suami, walaupun hati nuraninya mengatakan tidak, tapi ini perintah suami dan tidak bertentangan dengan perintah Allah, maka kewajibannya adalah taat kepada suaminya. Karena di situ letak kemuliaan perempuan. Di situlah kemudian dia mendapatkan pahala yang besar. Redha suaminya menghantarkan dia redha kepada dapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penjelasan syarat berikutnya, al-hirsu ala syu'urid dhaif. Hendaknya si tuan rumah harus menjaga perasaan tamu. Tuan rumah menjaga perasaan tamu. Tapi juga tamu pun harus menjaga perasaan tuan rumah. Nanti ada babnya itu. Ada bab-bab menjadi tamu. Ini al-hirsu ala syu'urid dhaif. Tuan rumah hendaknya menjaga perasaan tamu. Idh law lam yatfi as-siraj la alima anna ahlal bait lam ya'kulu. Seandainya Ummu Sulaim tadi tidak mematikan lampu, sedangkan tamunya makan sendirian, tuan rumah enggak makan, gimana perasaannya? Ya mungkin tamunya enggak mau makan. Ya kan? Dia makan, tuan rumah enggak makan. Jadi tuan rumah menjaga perasaan tamu. Wala kana fi dzalika minal haraj ma fihi. Walakin as-sahabah kanu yuhsinuna at-tasarruf fil mawaqib al-harijah. Jadi itu kemudian Ummu Sulaim itu mematikan lampunya agar tamu makan dengan perasaan, ya, tidak merasa bersalah. Ya. Karena enggak mungkin tamu tersebut akan mau makan kalau tuan rumah ya, tidak makan. Ba'dul umuri qad tazunnu minal kadhib wa laysat kadzalik. Mungkin orang akan beranggapan Ummu Sulaim ini bohong dong. Ya, dia pura-pura mematikan lampu padahal ya niatnya bukan matikan lampu semata, tapi ada niat lain di balik itu terkait tamunya. Ini perkara yang dibolehkan, ya. Bal yakunu li sahibiha ajrun wa thawab. Melakukan hal seperti ini justru bernilai pahala. Ya. Jadi mereka berdua ini berpura-pura, yang mendapat pahala. Ganjaran dari Allah. Pura-pura mereka lagi makan. Jadi ya, dia seolah-olah makan berdua. Mungkin sendok garpunya itu
ya, terdengar seperti orang sedang makan, atau mungkin suara istilahnya seperti makan, gitu. Ini kan dia menampakkan sesuatu yang bukan hakikatnya. Dalam perkara seperti ini diperbolehkan. Wa dzalika hina qamat kannaha tuslihu sarat, seperti apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim. Beliau berdiri seolah-olah, ka'annaha, seolah-olah, tuslihu siraj, sedang memperbaiki lampu. Wa hina ja'al, akan tetapi dia mematikan lampu, ya. Ada hal-hal yang kita lakukan, ya, tidak pada hakikatnya tapi dapat pahala. Seperti menampakkan kesenangan, ya. Kita ikut bergembira, menampakkan kita senang terhadap apa yang dirasakan oleh orang lain. Orang lain dapat kesenangan, kebahagiaan, ikut, ya. Mungkin dalam hati kita biasa, tapi tampakkanlah. Jangan sebaliknya, ada orang dapat kebahagiaan, kesenangan, kita menampakkan sesuatu sebaliknya, seolah-olah tidak senang, ya kan? Kemudian bayanu anna min adabiz dhiyafah al-ihtimam bi ikramid dhaif. Ini penjelasan tentang adab-adab, ya. Adab-adab memuliakan tamu. Bi ikramid dhaif, memuliakan tamu, ma'a taqdimit ta'am, memberikan makanan, ilaihi, wa tashilir rahah an-nafsiyah, dan menjaga perasaan sang tamu, wa itharihi alal ahli wal walad, dan mementingkan tamu atas keluarga dan anak-anak, ya Rabb, ya. Memberikan makanan, dan ini disebutkan keutamaan memberikan makanan. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ayul islami khair, di dalam Islam ini apa amalan yang baik ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? It'amut ta'am, kau memberikan makanan untuk orang lain, kasih makan. Dan wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kau memberikan makanan dan kau mengucap salam terhadap orang yang engkau kenal ataupun orang yang engkau tidak kenal. Itu amalan yang baik dalam Islam. Dan ini diamalkan, diperhatikan oleh sahabat. Ada isarnya, dan isarnya dalam makanan. Masya Allah. Jadi keutamaan memberikan makan untuk orang lain, ya. Dan di dalam surah Al-Insan Allah sebutkan, wa yut'imuna at-ta'am, sifat orang-orang beriman itu, wa yut'imuna at-ta'am ala hubbihi, dia memberikan makanan untuk orang lain, di saat yang bersamaan dia senang terhadap makanan itu. Siapa yang dia utamakan? Miskina, orang yang membutuhkan, orang miskin. Orang miskin. Apalagi makanannya enak, ya. Mungkin orang miskin ini jarang makanan seperti itu. Dia dapatkan, kita berikan. Secara umum jamaah, ini bukan isar. Bukan isar, tapi memberikan makanan yang lezat, yang enak. Kalau kita lihat ada orang yang kurangan, kemudian coba hadiahkan sesuatu yang mungkin dalam dugaan kita dia mudah, tidak sulit untuk membeli hal tersebut. Kalau kita ingin berikan pakaian, berikan pakaian yang kira-kira dia enggak bisa beli pakaian itu. Nah, kita lihat keadaannya, untuk keluarganya, untuk anaknya, untuk dia, mungkin enggak bisa dia beli barang-barang yang harganya mahal. Kasih hadiah. Di saat bersamaan kita senang dengan pakaian itu. Ya, mungkin pakaian yang kita suka. Harganya, bahannya, kasih. Makanan juga begitu. Masya Allah. Berikan makanan untuk orang lain, makanan yang enak, bukan sisa. Bukan yang kita enggak senang, kita udah enggak makan ini makanan. Walaupun tentu dapat pahala. Ya, dapat pahala, dapat kebaikan. Tapi afdalnya, yang lebih baik, kita berikan sesuatu yang
Bahkan kita senang pada makanan itu. Mereka memberikan makanan yang mereka sukai. Miskinan, orang yang kekurangan, mungkin dia sulit membeli makanan seperti itu. Wa yatiman, dan anak yatim. Yatim yang kehilangan walinya yang memberikan nafkah. Orang tuanya yang biasa memberikan nafkah sudah enggak ada. Mungkin dia kesulitan, berikan makanan. Wa asira. Asir itu tawanan. Ya, tawanan. Kalau dulu tawanan kemudian ditawan jadi budak. Subhanallah, Islam mengajarkan berbuat baik kepada siapapun, bahkan terhadap musuh. Asir itu kan tawanan perang. Yang tadinya dia ingin membunuh kita dalam pertempuran. Kalau kita enggak selamat, ya, mereka membunuh kita. Tapi kemudian kita diberikan kemenangan, ya, dalam peperangan diberikan kemenangan bagi kaum muslimin, kemudian menawan musuh-musuh mereka. Allah sebutkan di antara akhlak kalian orang beriman adalah kau berbuat baik terhadap orang yang dulunya adalah musuh. Ya, orang yang membunuh kita. Tapi kalau dia sudah tertawan, enggak punya kekuatan, dia akan menjadi budak, berikan. Akhlak mulia dalam Islam. Wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, di dalam surat Al-Insan ayat 8. Kemudian di sini disebutkan itsbatud dhahik lillahi. Ini menyebutkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah, sifat fi'liyah, sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu sifatul af'al ma kana as-sifat murtabitan bi masyiatillah, yang terikat, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Sifat fi'liyah, Nabi menyebutkan bahwa Allah tertawa. Ya, Allah tertawa, Allah senang dengan apa yang kalian lakukan. Apa yang dilakukan oleh Abu Talha dan istrinya. Sifat fi'liyah. Ya, Allah sepertiga malam turun ke muka bumi, sifat fi'liyah. Ya, kemudian dalam Al-Qur'an, di dalam surah Ar-Rahman, kullu yawmin huwa fi sya'an. Allah setiap waktunya sibuk mengurus hambanya, mengatur rezeki, ya, ajal manusia, kebutuhan manusia. Kullu yawmin huwa fi sya'an. Allah sibuk mengurus manusia. Sifat fi'liyah, dan banyak, ya. Dan di antaranya ini disebutkan dalam syarahnya adalah ini menetapkan sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya fil hadis, dalam cerita ini menunjukkan apa? Dalilun ala zuhdin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa zuhdi azwajihi fid dunya. Menunjukkan kezuhudan, zuhudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan zuhudnya istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam urusan dunia. Itulah teladan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau pulang ke rumah membawa tamunya, ternyata di rumahnya Rasulullah tidak ada makanan. Kan sering terjadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas salat subuh kemudian beliau pulang, apakah ada makanan di rumah? Enggak ada ya Rasulullah. Ya udah, kalau enggak ada berarti pagi hari ini saya puasa. Nabi langsung puasa karena enggak ada sarapan. Ya. Kira-kira nih kalau jamaah sampai rumah nanya makanan, kira-kira ada atau tidak? Hah? Yakin saya, Pak. Yakin insya Allah ada. Matang belum ada yang matang, masih ada yang mentahnya. Ya, di dalam kulkas. Bahkan di meja makan, yakin saya Bapak bentar lagi pulang, sudah siapkan makanan di rumah untuk sarapan. Ya, subhanallah. Pertanyaannya, kita yang lebih mulia atau Rasulullah? Tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam urusan rezeki itu, pertanyaan mungkin, apakah Rasulullah miskin? Enggak. Ya, ini Rasulullah bukan miskin. Rasulullah itu enggak suka makanan-makanan itu bersisa di rumahnya. Pokoknya kalau ada makanan bagikan, ada makanan bagikan. Makanya kadang di zaman ini kita kadang dipaksa untuk menjadi orang yang
Saya sering katakan jadi orang yang pelit. Kenapa? Karena makanan bisa diawetkan. Yang kalau makanan kita nggak makan malam ini, besoknya udah basi. Nggak basi, masukin kulkas. Ya. Ustadz, kalau kita kasih pun kemana mau ngasih, ini tetangga juga udah kelebihan makanan. Jadi itu sifatnya Nabi SAW dan istri beliau. Memang kalau ada makanan, hadiah. Nabi SAW dihadiahkan oleh para sahabat. Apa yang sampai ke rumah, tidak bermalam di rumah kecuali dibagi-bagikan. Dan itu yang diikuti oleh cucu beliau Al-Hasan. Ya. Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak mulia. Inilah salafun salih. Ini orang-orang mulia terdahulu. Ini bukan dongeng. Ini adalah fakta yang terjadi. Sifat yang ada pada orang-orang dahulu. Mungkin sulit kita menemukan hari ini. Kalaupun ada, ya mungkin nggak terekspos. Mungkin ada orang-orang yang menyembunyikan amal baiknya. Tapi Allah yang mengekspos ini. Allah menyampaikan kepada kita, ada dulu orang-orang yang memiliki akhlak mulia itu. Agar dari satu generasi ke generasi berikutnya bicara, menceritakan kemuliaan agama Islam dan kemuliaan orang-orang yang memeluk agama Islam. Ya. Kalau di zaman itu, di zaman Rasulullah SAW, ada dua negara adidaya yang berkuasa, Romawi dan Persia. Mereka hidup bergelimang harta. Raja-raja mereka tidur di istana yang sangat megah. Sedangkan mereka kufur kepada Allah. Di tanah yang tandus gersang, Mekah Madinah, itu ada manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala bernama Muhammad yang tidur di atas tikar dari pelepah kurma. Ketika beliau bangun, pelepah kurma itu berbekas di pipinya. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah mengajarkan kemiskinan? Tidak. Nabi mencontohkan. Nabi tahu mungkin di antara ujian yang berat bagi umatnya adalah urusan dunia. Seandainya nabinya kaya seperti Nabi Sulaiman, mungkin umat Nabi akan bilang, "Oh, nabi kita kaya." Ya kan? "Oh, nabi kita bergelimang harta." Jadi enggak apa-apa. Ya. Nabinya miskin pun umatnya berlomba-lomba mengejar dunia. Maka agar kemudian menjadi rem, kita diingatkan, ini loh nabi kita. Boleh mengejar dunia, tapi jangan lupa ada akhlak-akhlak mulia yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita miliki, apa yang kita dapat, ada hak orang lain di sana. Berbagilah. Ya. Ada yang sifatnya sunnah, ada yang sifatnya wajib. Yang sifatnya wajib adalah zakat, yang sifatnya sunnah adalah berinfak. Mudah-mudahan kajian kita ini memberikan motivasi untuk kita semua berakhlak mulia sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, diamalkan oleh Rasul dan diamalkan oleh salafun salih, para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin ada kiranya yang ingin disampaikan. Sudah lewat waktu isyraq. Ya, fadhal Pak. Allahumma shalli ala. Masalah kita sekarang itu berbeda dengan zaman Rasulullah. Kita bisa lihat orang yang minta-minta itu bisa dengan kitab bagus lagi bisa. Ya. Kemudian dia dibawa ke sana, orang selalu minta-minta. Ya. Bagaimana tindakan kita dan meyakinkan kita bahwa dia itu tidak miskin. Ya. Allahu a'lam bis-shawab. Memang ada kasus kan. Ini kalau di antara pengemis gitu ya, berarti ini oknum. Ya, di antara pengemis berarti oknum pengemis. Dia kaya, tapi ternyata dia nyaman, dia jadikan itu sebagai profesi. Sehari dia dapat banyak, dia kumpulkan setahun bisa beli mobil. Sedangkan orang lain yang berusaha-susah cari rezeki belum tentu. Ya. Jadi kita lihat di bab ini bab isar ya, mengutamakan orang lain yang sangat membutuhkan. Adapun kasus seperti itu ada babnya, justru ada yang dicela, yang diancam. Siapa yang suka meminta-minta, berarti memang ini karakternya, sifat dan tabiatnya senang meminta-minta. Barang siapa yang senang meminta-minta, maka nanti di akhirat dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan daging wajahnya itu tidak ada.
tulang belulang wajahnya aja, dagingnya udah nggak ada. Berarti ini orang yang dulu di dunia, dia minta bukan sesuai dengan kebutuhan yang mendesaknya. Kalau sahabat ini dia belum makan. Ingat kisahnya Nabi Musa alaihissalam ketika beliau lari dari Mesir kemana? Ke Madian. Bagaimana kisahnya? Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun karena Nabi Musa membunuh, dia memukul salah satu kibeti Mesir, kemudian terkapar, tersebar yang memukulnya Musa sampai mati. Nabi Musa kabur sampai ke negeri Madian. Konon Madian di Yordania. Di bawah pohon kemudian dia berteduh di puncak kelaparan. Sampai disebutkan dalam kitab tafsir, Nabi Musa itu tidak dia makan kecuali rumput dan daun yang masih hijau. Beda kalau hari ini kita musafir bisa singgah di sana, bisa singgah di sini, bisa beli kopi, bisa beli makanan. Di zaman Nabi Musa lari dari Mesir ke Yordan. Di zaman itu memang ada di perjalanan itu banyak manusia, ada masyarakat tempat dia minta, enggak. Sampai di negeri Yordan, di Yordan, di Kanaan itu dia duduk di bawah pohon. Kemudian dilihat kelompok manusia yang sedang memberikan minum ternak mereka. Di antara mereka itu ada perempuan yang sedang menunggu. Akhirnya Nabi Musa kasihan, dia bantu. Ya, dia bantu. Kemudian dia cerita, Nabi Musa dan disebut dalam tafsir, dia cerita bahwa dia sedang membutuhkan makanan. Dari jasanya membantu perempuan inilah kemudian diundang oleh seorang laki-laki, bukan Nabi Syuaib, bukan. Ya, karena jaraknya jauh. Ada laki-laki saleh di Madian, kemudian mengundang dia untuk makan di rumahnya. Nabi Musa cerita dia butuh makanan. Jadi kisah Nabi Musa, dia menceritakan dia butuh makanan itu, dia meminta, ada nggak yang bisa bantu saya? Saya sudah bantu kamu nih, bisa nggak bantu saya? Sudah berhari-hari nggak makan. Dia butuh. Jadi di saat seseorang betul-betul membutuhkan, boleh dia minta. Yang diancam oleh Nabi SAW orang yang menjadi tabiat karakter sifatnya suka minta-minta. Padahal dia nggak akan mati dengan tidak meminta-minta, berusaha, berikhtiar, bekerja. Tapi ini dia minta-minta jadi profesinya, itu yang diancam. Nah, gimana kita? Allahu a'lam bissawab. Istabti kalbak, coba tanya, investigasi kalau begitu. Ini orang yang biasa di lampu merah di sini ini benar-benar orang miskin atau tidak? Cari. Oh, ternyata orang kaya. Atau dia jadikan profesi ini. Maka kembalikan kepada diri kita. Ya. Kalau kita mau membantu, silahkan. Tapi kalau kemudian kita membantu menjadi sesuatu hal yang mendukung kebiasaannya, tabiatnya, dan sifatnya meminta-minta, maka nggak usah kasih. Allahu a'lam bissawab. Ya. Tapi di jalanan tiba-tiba kita melihat seseorang, ya, kemudian kita kasih karena dia minta-minta, mungkin dia sangat butuh. Lalu kita kasih dengan tawakal kepada Allah, ya udah kita berikan, semoga itu bermanfaat bagi yang bersangkutan. Setelah itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pakai kaedahnya Umar bin Khattab, gini kaedahnya Umar bin Khattab, Pak. Beliau mengatakan apa? Kalau saya memutuskan hukum terhadap orang lain dan saya membebaskan orang lain, lebih suka sama bebaskan. Umpamanya nih, saya menghukum ini orang bersalah atau saya menghukum tidak bersalah. Kalau Umar ragu-ragu, dia lebih mengutamakan membebaskan. Kenapa? Karena kalau salah dalam membebaskan itu lebih baik daripada salah dalam menghukum. Kalau menghukum dan salah, saya menghukum orang yang tidak bersalah. Tapi kalau saya membebaskan orang, ternyata orang bersalah, ya udah itu adalah memang ijtihad saya. Begitu juga kalau saya memberikan orang ini, apakah dia buta atau tidak? Kalau umpamanya salah, ternyata dia orang itu jadikan profesi saja, itu meminta-minta. Ya udah, kita hanya kehilangan harta yang kita kasih. Tapi kalau umpamanya kita tidak jadi memberikan padahal orang itu sangat butuh, maka itu bisa saja menjadi sesuatu luput dari kita telah membantu orang yang sangat membutuhkan. Bisa pakai kaidah itu. Ya. Allahu a'lam bissawab. Baik, kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.